Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kuliah online dengan saya. Eh, kita akan bicara tentang tahapan mata kuliah perencanaan pabrik, di mana sub tema yang akan kita bahas sekarang adalah perancangan sistem manufaktur. Ada 4 fungsi dalam perencanaan pabrik itu. Dalam pertama adalah produk design. Ya, kita sebelum kita melakukan perencanaan pabrik, tentunya kita melakukan desain produk ya. Setelah itu baru kita berproses. Setelah kita tahu produk yang akan kita buat, baru kita lakukan desain prosesnya. Setiap desain proses itu tahapannya seperti apa, mesinnya seperti apa. Nah, baru kita biasanya setelah jadi kita lakukan perencanaan produksi. Nah, ini perencanaan produksi seperti apa mau yang kita harapkan, perencanaan produksi ya. Terus baru kita merencanakan fasilitas ya. Nah, di dalam produk desain itu kita harus bisa membedakan antara perbedaan desain produk dan industrial design. Nah, seringkali kita akan bingung bagaimana membedakan antara desain produk dan industrial design. Kalau desain produk tentunya lebih ke detail produk tersebut. Kita membuat misalnya furniture seperti kursi, meja, dan lain-lain. Kita merancang bentuknya dari sisi seni dan sisi yang lain, struktur termasuk bahan baku dan sebagainya. Begitu pula kita membuat mobil, sepatu, peralatan elektronik, dan lain-lain, perlu ada ranah desain produk. Nah, ini sebenarnya banyak di universitas lain yang sudah membuat desain ke produk itu, namun kita belum menggapai ke arah sana ya. Nah, produk desain itu sebenarnya ada satu aspek yang tidak bisa dilepas dari desain produk, itu adalah industrial design. Nah, di industrial design ini menurut World Design Organization, industrial design merupakan proses dalam menyelesaikan masalah kebutuhan sehari-hari yang menghasilkan sebuah inovasi, kesuksesan bisnis, serta memperbaiki taraf hidup melalui produk, sistem, servis, dan pengalaman. Jadi ini adalah proses kreatif yang menghadirkan solusi ide industri desain untuk menghapus batasan-batasan perkembangan proses kreasi produk terkesan mustahil untuk direalisasikan. Namun perkembangan yang ada tentunya tergantung pada teknologi, riset, dan kebutuhan pelanggan. Jadi ini lebih ke industrial design, itu lebih kepada desain produk yang secara menggunakan beberapa teknologi-teknologi, ide-ide dalam rangka memenuhi satu solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan di kebutuhan sehari-hari. Jadi definisinya adalah merupakan studi produk desain. Yang membedakan dua pemahaman tersebut adalah industri desain identik dengan kegiatan merancang dan memproduksi barang-barang dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Sedangkan desain produk lebih menunjukkan proses mendesain barang dengan menggunakan dan dengan kegunaan yang baik untuk menghilangkan untuk menciptakan nilai-nilai estetik dari suatu produk. Kalau begitu ternyata masih ada perdebatan antara pemahaman antara desain produk dan industrial design. Ya, misalnya di dunia mengalami revolusi industri, tentunya ada istilah industrial design terlebih dahulu, merujuk kepada kegiatan barang daily use, sedangkan pada saat itu desainer produk mengarah pada seniman. Jadi mendesain lebih kepada seniman atau craftsman untuk menghasilkan barang-barang yang handmade atau memakan waktu yang cukup lama. Ini produknya. Dengan pendapatan ini sebenarnya desain produk industri desain memiliki tujuan yang sama sebenarnya, memberikan solusi masalah. Ya.
Dan oleh karena itu kehadiran organisasi semacam Himpunan Desain Mebel Indonesia contohnya memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara banyaknya pendekatan dan gaya dalam merancang produk, serta menghadirkan ekosistem baik dari dunia desain produk, terutama furniture. Nah, sebenarnya banyak universitas yang sudah memiliki jurusan program studi desain produk, semacam ITB, Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, ITS, Institusi Seni Indonesia, dan lain-lain ya. Ya, saya harapkan di kampus kita juga ke depan kita punya kampus memiliki program studi desain produk. Jika sudah senang menggambar mobil, pesawat, atau sepatu, kursi, dan segala macam akan memenuhi kebutuhan manusia dan mampu menyelesaikan masalah di sehari-hari. Yaitu program studi desain ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk memantapkan karir pet Anda ke depan. Nah, ini salah satu jurusannya ada di sini. Kalau kita lihat secara analisa produk, sebelum kita melakukan desain produk, dalam proses perencanaan produk ini ada metodenya. Metode perencanaan produk itu menggunakan metode QFD atau Quality Function Deployment. Nanti kita bahas lebih dalam. Kalau pengembangan produk itu kalau untuk pengembangan produk perlu ada uji kelayakan. Nah, kalau uji produk perlu diuji teknis dan konsumen. Contoh misalnya hasil produk yang udah jadi, ada dummy-nya dulu baru dites. Misalnya tentang kekuatannya, kelenturan dan sebagainya, dan juga terhadap konsumen semenarik apa desain yang kita buat. Kalau kita runut secara keseluruhan, prosesnya mulai dari survei customer dulu. Survei customer, apa pendapat mereka, apa kebutuhan mereka apa, baru digambarkan ke dalam sebuah QFD, Quality Function Deployment. Dari Quality Function Deployment itu buat semacam desainnya langsung. Nah, desain itu kita gambarkan lebih dalam lagi dalam bentuk gambar teknik produk. Dari gambar teknik produk ini akan kita urai dalam bentuk struktur produk. Misalnya, kalau kita bikin kursi, tentunya ada bagian kakinya, bagian apanya, bagian sandarannya, bagian tempat duduknya itu dipecah-pecah. Nah, kalau kita pecah ini akan kita daftarkan atau kita buat semacam daftar bill of material. Jadi beberapa material yang kita butuhkan dan kita akan putuskan mana yang diproduksi sendiri atau mana yang beli dari subkon. Tahapan berikutnya adalah kita akan mendetilkan tahapan-tahapan proses produksi tersebut. Tahapan produksi tersebut sampai kita memilih mesin. Setelah itu baru kita milih mesin prosesnya. Proses apa saja, pilih prosesnya berapa harganya, berapa dan sebagainya. Itu bisa kita pilih. Kemudian menghitung kebutuhan mesin. Kebutuhan mesinnya berapa. Selain itu, kita harus memahami dulu apa rubber ball theory, baru kita land balancing, baru kita bisa menghitung kebutuhan mesin kita. Dari kebutuhan mesin, kita akan menghitung kebutuhan luas ruang produksi. Nah, dari ruang produksi ini. Nah, dari tahapan proses produksi, kita harusnya bisa menghitung kebutuhan bahan baku. Bahan-bahan baku ini atau material-material yang akan kita handling seperti apa, dan ujungnya adalah menghitung kebutuhan luas storage. Nah, untuk menghitung kebutuhan bahan baku tersebut harus melihat dulu kapasitas produksi, berapa kira-kira rejectnya, berapa scrapnya. Menghitung kebutuhan luas ruang storage ini dipengaruhi oleh allowance. Allowance itu semacam kelonggaran untuk menghitung kebutuhan ruang storage. Nah, allowance ini akan juga menghitung berapa luas menghitung kebutuhan luas ruang produksi juga berdasarkan gambaran fasilitas ruang produksi yang diharapkan. Allowance juga akan mempengaruhi menghitung kebutuhan luas ruang kantor. Nah, luas kantor ini harus berdasarkan strukturalisasi, job desk, dan job spec-nya.
Baru kita akan menghitung luas kantor, ruang kantor. Baru itu kita lakukan perencanaan tata letak secara keseluruhan, dibikin juga ARC-nya atau Activity Relationship Diagram. Baru kita bikin block layout, setelah itu sketsa layout, baru template 2 dimensi kalau bisa. Lebih bagus lagi kalau kita bikin maket 3 dimensi. Itu kira-kira total secara garis besar bagaimana melakukan suatu perencanaan pabrik. Nah, untuk selanjutnya tugas kedua adalah carilah jurnal mengenai QFD atau Quality Function Deployment setiap personal. Kirim pada minggu depan, hari Senin sebelum jam 6 pagi ke somomiharja@gmail.com. Cantumkan subjek emailnya adalah tugas 2 per pub, nama, sama NIM-nya nomor berapa, kelas berapa. Setiap judul dikonfirmasi terlebih dulu, judulnya, siapa ya tahu ada yang sama dengan masalah lain ke dalam grup masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.